Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan Pak Agus Mafrudi dalam pembelajaran online Aswaja kelas 6 SDI Pancasila Wonokawan Krian. Hari ini kita tetap dalam materi memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah lebih dalam, ya. Baik, anakku sekalian, saya berharap kalian semua tetap sehat, tetap bisa menjaga diri, tetap semangat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya. Baik, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat buat kita semuanya, terutama buat kalian dalam mengarungi kehidupan yang luar biasa ini, ya. Al-Hadiniyah bi barakatul Fatihah. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini sama dengan kemarin, yaitu mengajak kalian untuk belajar bersama, memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah lebih dalam lagi, ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah kita pelajari di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini sifatnya memahami lebih mendalam, ya. Oke, lanjut. Anak sekalian, kemarin kita belajar tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah kemarin, ya. Sekarang kita belajar Ahlussunnah wal Jamaah di bidang syariah. Apa syariah itu? Syariah itu adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam urusan hukum. Jadi syariah itu adalah satu ilmu tentang bagaimana hukum-hukum Islam. Bagaimana hukumnya anak berani pada orang tua, bagaimana hukumnya sholat jenazah itu, bagaimana hukumnya sholat witir itu, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tidur, bagaimana tata cara berbicara, bagaimana tata cara makan, semua tata cara kehidupan manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan bagaimana hukum-hukumnya itu dibicarakan di bidang syariah, ya. Di syariah itu bakas ikurek, bakas tata cara hidup, bakas masalah hukum-hukum kehidupan ini mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ternyata Islam itu adalah agama yang telah mengatur segala sesuatu, apapun ada. Nanti hukumnya tangi turu seperti apa, hukumnya bagaimana tata cara tidur. Turu iku ono tata carane rek. Nah, tata carane turu iku mang dibahas dalam bidang syariah. Carane mangan, carane pipis, carane beol utawa nising, ya. Itu semua ada tata caranya. Oleh nising on aturane, ya, on aturane. Pertama kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, on aturane. Kangger nising metok-metokno kuning-kuning, nggak hanya seperti itu, ya. Ada aturan-aturannya. Nah, itulah syariah. Nah, dalam masalah hukum, Nahdlatul Ulama itu banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di negeri ini, di Indonesia ini, sebagian besar umat Islam itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam bidang hukum, ya, niru mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga apabila surat Al-Fatihah tidak membaca basmalah atau bismillah,
Maka menurut paham mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama itu tidak benar, ya. Jadi bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ada beberapa kelompok umat Islam yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, sehingga tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah ketika membaca Fatihah, tidak apa-apa. Langsung gini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu ada yang golongan umat Islam yang seperti itu. Tapi NU tidak. Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah sehingga harus dibaca. Dengan demikian bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Satu, ya. Understand? Nomor dua. Menyentuh, membawa Al-Quran harus dalam keadaan suci. Tadi nek nggawa Al-Quran, jemu Al-Quran itu harus dalam keadaan sudah berwudu. Nek durung wudu jemu Al-Quran gak oleh. Menyentuh Al-Quran tidak boleh. Ya, itu pendapat dari Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian membaca doa kunut ketika salat subuh. Tadi ada sekelompok umat Islam yang ketika subuh tidak pakai kunut. Seperti kawan-kawan kita di LDII, di Muhammadiyah itu tidak pakai kunut. Kalau NU itu membaca kunut ketika sholat subuh. Hafalkah kalian doa kunut? Saya ulangi, hafalkah kalian doa kunut? Nah, sebagai warga NU kalian harus hafal bagaimana cara membaca doa kunut, harus hafal, ya, pada saat subuh. Oke, understand? Lanjut, nomor 4. Menggunakan metode ru'yatul hilal dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Apa ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal itu adalah melihat bulan secara langsung. Jadi untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal akhir Ramadan, itu Nahdlatul Ulama menggunakan cara ru'yatul hilal, melihat langsung bulan. Langsung delok bulan. Makanya nek katanya riyo iku para ahli-ahli ilmu perbintangan, ahli falak kumpul jadi satu di gunung-gunung di pinggir laut. Mereka bertugas untuk melihat bulan. Apabila bulan sudah terlihat, maka besoknya hari raya. Apabila bulan ketika itu belum terlihat, maka hari rayanya besoknya lagi, ben. Nah, itu ya. Nah, sementara kawan-kawan kita yang lain, kawan-kawan Islam yang lain, itu ada yang menggunakan cara hisab, dihitung, ya, menghitung melalui hitungan kalender. Mereka tidak menggunakan ru'yatul hilal atau melihat bulan, enggak. Tapi NU menggunakan metode ru'yatul hilal, ya. Nomor 5. Salat tarawih dilaksanakan 20 rakaat dan 3 witir. Nah, ini berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Misalnya kawan-kawan kita di Muhammadiyah, di LDI, dan beberapa unsur umat yang lain, itu melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat. Ya, 8 rakaat dan 3 witir. Kalau kita enggak, kalau NU 20 rakaat dan 3 witir, ya. Itu perbedaannya. Yang keenam, melaksanakan sholat id di masjid. Nah, sholat id itu ada yang mengatakan dilaksanakan di lapangan. Ada teman-teman kita lain dari kelompok lain, dari paham lain, kalau sholat id itu dilaksanakan di tengah lapangan. Kalau NU enggak, dilaksanakan di dalam masjid. Engko nek gak cukup, kalau nggak cukup di dalam masjid, baru beber kloso sholat di teras atau depan masjid. Itu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, mengumandangkan azan 2 kali dalam sholat Jumat. Kalau teman-teman Islam yang lain, paham yang lain, itu hanya 1 kali dalam sholat Jumat azannya. Tapi kalau kita 2 kali, ya, itu perbedaannya. Lanjut yang nomor 8. Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah adalah wajib mengqodok sholat fardu yang ditinggalkan. What is qodok?
Ayo coba. What is the meaning kodok? Apa artinya kodok? Ada yang tahu? Mengkodok itu artinya mengganti. Ya. Jadi wajib mengganti sholat fardu yang tinggalkan. Misalnya sampean ketika apa namanya bal-balan, lali waktu. Jadi mulai asar bal-balan durung sembahyang asar sampai ke maghriban. Maghrib tong sampean durung sembahyang asar. Nah, karena lupa ya, karena saking keasikan, maka wajib bagi kalian untuk mengkodok sholat fardu, mengganti sholat asar itu di sholat asar yang lain, harus diganti. Kalau begitu bagaimana kalau misalnya saya tidak sholat, tidak apa-apa, saya niati nggak sholat, nanti saya kodok, tidak boleh. Kalau diniati gak sholat, kemudian apa namanya kita mengkodok, bisa gak sembahyang zuhur wis tak kodok ini tak apa-apa kok saya kira rasa-rasa, nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Baik, yang kesembilan, membaca usolli ketika memulai sholat. Orang NU iku rek nek katene sembahyang mesti diawali dengan usolli dhisik. Misalnya sholat maghrib, sholli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati ada makmuman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Seperti itu ada usollinya. Sementara teman-teman kita dari paham lain tidak boleh memakai usolli. Tapi kalau NU itu memakai usolli. Yang ke-10 sekalian, ketika berdoa mengangkat kedua tangan ya. Itu adalah ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang apa namanya syariah. Mohon maaf, itu kalimat di atas ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah itu keliru ya. Itu keliru, kamu coret yang benar di bidang syariah. Itu mohon dianggap itu keliru ya. Di bidang akidah itu keliru, yang benar di bidang syariah. Saya lupa apa namanya untuk mengedit itu ya, saya lupa ya. Oke. Kemudian menyentuh wanita yang bukan muhrim membatalkan wudhu. Bukan muhrim artinya bukan saudaranya, bukan sedarah. Ya, bukan sedarah. Bukan muhrim itu orang lain ya, bukan saudara. Nah, seperti itu, kalau bersentuhan tangan maka hukumnya batal wudhunya. Nah, understand? Nah, baik anak sekalian. Sekarang saya ingin membuat apa namanya semacam latihan soal ya. Latihan soal itu carilah bab tentang kunut. Bab tentang kunut di NU Center, di NU Online, atau Aswaja Center, atau situs milik Aswaja atau NU. Silakan cari di sana. Jangan mencari di link-link yang bukan linknya NU, yang bukan linknya Aswaja. Cari di situs-situs, di website, di alamat-alamat apa namanya link ini yang ada NU Centernya atau NU Online atau Aswaja Center. Kamu cari di sana. Ketik bab tentang kunut akan muncul thread. Nah, setelah muncul kamu download ya. Setelah download lalu kirim ke WA saya dan jangan lupa kasih nama lengkap dan kelas. Ya, saya kira demikian anak-anakku sekalian. Pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jangan lupa jaga daya tahan tubuh kalian dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan olahraga yang teratur. Serta jangan lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala dari segala macam mara bahaya dan malapetaka, termasuk diantaranya adalah kita diselamatkan dari virus corona yang masih terjadi seperti ini. Demikian anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di masa-masa yang akan datang di pertemuan ketiga, dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.